Lanjut. Dong. Lanjut ya Bapak Ibu. Bisa, tidak ada yang salah. Oke. Lanjut ke sini. Oke, kita balik lagi untuk tanya. 여기는 어디예요? 여기는 어디예요? Tempat ini di mana? Kalau ya jawabannya kita tinggal ganti 어디. Misalnya 여기는 학교예요. Tempat ini adalah sekolah. Di sini adalah sekolah. 여기는 학교예요. Lalu contoh yang tadi kedua, tempat itu di mana? 저기는 어디예요? 저기는 어디예요? Tempat itu di mana? 저기는 서점이에요. 저기는 서점이에요. Tempat itu adalah toko buku. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini kita pakai yeyo karena terakhirnya vokal. Tapi kalau di bawah karena jawabannya 서점 terakhirnya m kotak. Makanya harus menggunakan 이에요. Jadi nggak bisa 서점이에요, tapi 서점이에요. Jadi kita harus bisa bedakan kapan menggunakan konsonan, kapan menggunakan vokal. Oke, kita lanjut. Nah, berarti kalau misalnya ada kalimat seperti ini. Oke, mungkin saya kasih waktu 1 menit, kira-kira Bapak Ibu coba baca itu sama artinya apa? 1 menit. Kira-kira bacanya apa, artinya kira-kira apa? Oke, coba kita latihan baca sama-sama. Bacanya 여기는 병원이에요. 여기는 병원이에요. 여기 artinya tempat ini. 는 adalah partikel subjek. 병원 artinya rumah sakit. 병원 artinya rumah sakit. 이에요 artinya adalah. Jadi kalimat ini artinya tempat ini adalah rumah sakit. Apakah di sini rumah sakit? 여기는 병원이에요. Nah, berarti kalau ditanya apakah, ya, apakah tempat ini
rumah sakit. Nah, berarti jawabannya pasti iya atau tidak. Kalau iya, gimana? Kalau tidak, bagaimana? Harusnya sama seperti contoh yang tadi. Oke, Bapak Ibu, coba latihan secara singkat. Saya kasih waktu 2 menit untuk coba menjawab pertanyaan ini. 여기는 병원이에요. Apakah tempat ini rumah sakit? Jadi kalau iya, bagaimana? Kalau tidak, bagaimana? Coba aja dalam 2 menit. Mungkin Hangulnya nanti, yang penting harus bisa jawab. Soalnya nanti pas ditanya, oh tempat ini apa? Oh, tempat ini teng-teng. Apakah tempat ini rumah sakit? Ya, tempat ini rumah sakit. Tidak, ini bukan rumah sakit. Let's see. Oke, 1 menit lagi. Oke, let's see. Coba ya Bapak Ibu, semoga sudah coba dan semoga semuanya benar. Kalau kita ulang, 여기는 병원이에요. Berarti jawabnya kalau iya, 네, 여기는 병원이에요. 여기는 병원이에요. 네, 여기는 병원이에요. Cuma beda nada. Memang kalau jawabannya iya, gampang. Kalau misalnya tidak, kita mulai dengan 아니요. 아니요. Subjeknya tetap sama. 여기는 병원nya tetap juga sama. 여기는 병원. Lalu kalau bukan, jangan kita jawab dengan 이에요 lagi, tapi jawabnya 아니에요. Jadi 아니요. 여기는 병원 아니에요. 아니요. 여기는 병원 아니에요. Tidak, tempat ini bukan rumah sakit. Tapi jangan lupa, kalau depan 아니에요 harus ada i sama k. Lalu karena terakhirnya konsonan, 병원, n, berarti kita menambahkan i di belakang. Jadi, 아니요, 여기는 병원이 아니에요. 아니요, 여기는
병원이 아니에요. 자, semoga benar. 여기는 병원이에요. 네, 여기는 병원이에요. 아니요, 여기는 병원이 아니에요. Jadi kita ulang terus yeyo sama anieyo. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, saya rasa belum ada yang susah. Karena repetition. Kita ulang apa yang dilatihanin terus, cuma beda kosakata. Oke, contoh selanjutnya. Nah, kita coba baca pelan-pelan. 저기는 교회예요. 저기는 교회예요. 저기 artinya tempat itu. 교회 artinya gereja. 예요 artinya adalah. Berarti tempat itu apakah gereja? Berarti sekarang sama seperti contoh yang tadi. Waktunya 2 menit. Coba jawab. Ya, tempat itu adalah gereja. Tidak, tempat itu bukan gereja. Okay, let's try again. 자, 저기는 교회예요. 저기는 교회예요. Apakah tempat itu gereja? Berarti kalau iya, jawabnya 네. 저기는 교회예요. 네, 저기는 교회예요. Kalau tidak, mulainya dengan 아니요. 예요nya diganti dengan 아니에요. berarti kalimatnya 아니요. 저기는 교회 아니에요. Lalu satu lagi tambahkan i atau k karena terakhirnya 교회 bersifat vokal, berarti kita menambahkan k. jadi 아니요. 저기는 교회가 아니에요. 아니요. 저기는 교회가 아니에요. 바로 jawaban yang benar. Bagaimana, Bapak Ibu? Bisa? Ada yang susah? Ada yang mau ditanya? Belum ada? Oke. Let's continue. 자, materi tinggal satu lagi. Sebenarnya kita ulang. Karena yang penting hari ini bisa jawab dan tanya.
Nah, materi selanjutnya tetap sama, ulang. I, ke, dan to. I ini, ke itu, co itu. Lalu kita tambahkan kosakata yang ini. Minggu kedua kita sudah bahas. Saram. Saram. Artinya orang. Tapi kita bisa belajar satu lagi, yaitu bun. Bun ini artinya orang juga, tapi orang yang kita hormati. Jadi seperti beliau dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya orang ini, kita bilangnya i saram. Kalau orang itu, ke saram. Orang itu, co saram. Tapi kalau orangnya yang kita hormati atau lebih tinggi, berarti orang ini kita bilang i bun. Orang itu, ke bun. Orang itu, co bun. Jadi tergantung Bapak Ibu mau menggunakan saram atau bun, itu tergantung dari pembicara. Sekali lagi, i saram, orang ini, ke saram, orang itu, so saram, orang itu juga, kalau bun, berarti yang lebih sopan. Lalu kata tanya untuk materi ini artinya bacanya 누구. 누구 artinya siapa. 누구. 누구 itu bahasa Indonesianya artinya siapa. Berarti sama. Latihannya harus bisa karena sudah dicontohkan ini ketiga kalinya. Kalau misalnya bikin kalimat, orang ini siapa? Coba 1 menit. Orang ini siapa? Semoga semuanya bisa. Harus bisa. Coba saja bikin kalimat, orang ini siapa? Orang ini siapa? Oke, let's go. Orang ini artinya sebagai subjek di kalimat berarti 이 사람. Siapa? 누구. Jangan sampai hanya bilang 이 사람 누구. Kenapa ya? Karena nggak ada subpartikel sama predikat. Jadi harus pakai partikel subjek 은, karena subjek terakhirnya konsonan. 이 사람은 누구, tambahkan adalah, berarti 예요. Berarti kalau kita mau bilang orang ini siapa, bahasa Koreanya 이 사람은 누구예요? 이 사람은 누구예요? 이 saramnya artinya orang ini, 누구 artinya siapa, 예요 artinya adalah. 이 사람은 누구예요? Orang ini adalah siapa? Oke. Kalimat yang sama. 이 사람은 누구예요? 이 사람은 누구예요? Artinya orang ini siapa? Kalau misalnya jawab, berarti 이 사람은, contohnya di sini 의사예요.
이 사람은 의사예요. 의사 artinya dokter. Berarti kalimat ini, 이 사람, orang ini, yeyonya artinya adalah, 의사 adalah dokter. Orang ini adalah dokter. 이 사람은 의사예요. Jadi nanti misalnya ditanya di kantor, oh ini siapa? Oh misalnya contohnya saya contohkan nama Fadil, berarti 이 사람은 Fadil예요. Seperti itu. Nah, contoh kedua. Yang berubah hanya 저, berarti orang itu. 저 사람은 누구예요? 저 사람은 누구예요? berarti orang itu siapa? 저 사람은 누구예요? 저 사람은 비서예요. 저 사람은 비서예요. berarti artinya orang itu, 저 사람, orang itu, 예요 artinya adalah, 비서 artinya sekretaris. Jadi orang itu adalah sekretaris, bahasa Koreanya 저 사람은 비서예요. Coba sekali lagi, ulang. Orang ini siapa? Bahasa Koreanya. 이 사람은 누구예요? 이 사람은 누구예요? 이 사람은 의사예요. Orang ini adalah dokter. 이 사람은 의사예요. Contoh yang lain. Orang itu siapa? 저 사람은 누구예요? 저 사람은 누구예요? 저 사람은 비서예요. 저 사람은 비서예요. Orang itu adalah sekretaris. Oke. Nah, berarti masuk ke dua halaman terakhir. Nah, coba kita baca sama-sama. Berarti 이 사람은 간호사예요. 이 사람은 간호사예요. Nah, 간호사 artinya nurse. Nurse itu bahasa Indonesia perawat. Nah, berarti kalimat ini, orang ini adalah perawat tapi bentuk pertanyaan. Jadi, apakah orang ini perawat? Nah, berarti saya kasih waktu 2 menit lagi. Bapak Ibu harus bisa jawab. Kalau iya, bagaimana? Kalau tidak, bagaimana? Coba lagi, 2 menit. 이 사람은 간호사예요. 자, 1 menit.
Oke, coba. 자, 이 사람은 간호사예요? Berarti kalau iya, jawabnya 네, 이 사람은 간호사예요. Jadi pertanyaannya diulang, cuma beda nada dan penambahan 네. jadi 네, 이 사람은 간호사예요. 이 사람은 간호사예요. 네, 이 사람은 간호사예요. Kalau tidak, berarti jawabnya 아니요. 이 사람은 간호사, kita menambahkan 아니에요. 이 사람은 간호사 아니에요. Tapi jangan lupa terakhir kalinya menambahkan i atau ka, dan kita taunya dari terakhirnya huruf sebelum 아니에요. Jadi 이 사람은 간호사 tambah ka karena terakhirnya vokal. Jadi dibaca 이 사람은 간호사가 아니에요. 아니요. 이 사람은 간호사가 아니에요. Tidak, orang ini bukan perawat. Jadi ingat i sama ka di depan 아니에요. Oke, Bapak Ibu, ada yang susah? Tinggal hafalkan kosakata. Betul. Nah, contoh terakhir, materi terakhir. 저분은 주인이에요. 저분은 주인이에요. Berarti artinya orang itu yang kita hormati. Jadi pun itu artinya orang, tapi yang kita hormati. 저분은 주인이에요. 주인 artinya pemilik toko. Pemilik toko. Jadi orang itu apakah pemilik toko? Nah, berarti Bapak Ibu harus bisa jawab. Sama seperti contoh yang tadi. Oke, saya hitung 1 menit. Coba lagi. Iya bagaimana? Kalau tidak, bagaimana? 저분은 주인이에요. Oke, 자, materi terakhir. Semoga semuanya bisa. 저분은 주인이에요. Berarti ya itu adalah 네. Jawabnya 저분은 주인이에요. Tidak ada perubahan. 저분은 주인이에요. 네, 저분은 주인이에요. Iya, beliau adalah pemilik toko. Kalau tidak, berarti jawabnya 아니요. Kalau bukan, artinya 아니에요. Jadi, 저분은 주인 아니에요. Nah, biasanya memang sering jawabnya seperti itu, tapi jangan lupa menambahkan i atau ka. Jadi, 저분은 주인 아니에요. Lalu kita menambahkan i di sini karena ini berakhiran dengan konsonan. Jadi 아니요, 저분은
주인이 아니에요. Tidak, orang itu bukan pemilik toko. Nah, kalau kita recap, ulang. 저분은 주인이에요? 네, 저분은 주인이에요. 아니요, 저분은 주인이 아니에요. 아니요, 저분은 주인이 아니에요. Nah, jadi untuk latihan menjawab pertanyaan yang simple, Bapak Ibu harus ingat bisa menggunakan ne atau 아니요. Ne itu ya, 아니요 itu tidak. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan seperti ini, harus bisa jawab. Kalau ne, biasanya kita ulang pertanyaan dengan nada yang sama. Kalau 아니에요, kalau tidak, berarti ada penambahan beberapa hal yang baru. Oke, jadi materi untuknya saya sudah bagaimana Bapak Ibu hari ini susah atau mudah? Lumayan. Susah. Halo, kapan ini setelah kelas kita dengar, wah semuanya bisa. Ayo, oke. Ini ada di materi bab 4 dan bab 5. Bab 4 dan bab 5. Jadi, misalnya penjelasannya kurang detail atau mau review lagi, nanti bisa diakses bab 4 dan bab 5. Oke, lalu ada pertanyaan Bapak Ibu? Nggak ada pertanyaan sama sekali? Sudah lihat. Orang ini Isaram, orang itu Saram. Siapa? Tugu. Di mana? Odi. Nah itu harus kosakatanya paling nggak ingat sedikit-sedikit. Kalimat. Pasukan yang udah pulang. Udah pulang. Nggak bisa akses bab 4 dan bab 5. Terus Bapak Ibu masih banyak yang belum saya terima. Tugas dari bab 1, 2, dan 3 minggu lalu masih banyak yang saya belum terima. Nah. Untuk ya absensi dan lain jangan lupa dikerjakan dan dikirim ke email saya ya Bapak Ibu. Jadi ini materinya bab 4 dan bab 5. Saya akan tunggu sebelum hari Jumat kita mulai kelas. 알겠습니다. Oke, kalau begitu hari ini mungkin cukup sampai 여기 sampai sini. Oh, nggak ada begitu juga. 감사합니다. Samida. Okay, thank you. 감사합니다.